kasihan juga. Oke guys, langsung aja nih di spam di live chatnya. Menurut kalian buat game pertama ini 1 poinnya bakal lari ke HKA apa ke arah Buriram? Alright, dan ini kita langsung masuk di match pertama. Hoping Attitude melawan Buriram United Esports BO7 juga sama seperti yang tadinya. Dan udah pasti yang juara bakal jadi final untuk besok tanggal 26. Jadi catat kalender ya, nggak cuma tanggal 25 aja gitu kan harus kayak gitu. Yes, dimana besok juga bakal ada free skin ya. Jadi bakal ada 5 skin, kalian boleh pilih 1 gratis. Pastiin besok nonton dari siang lagi, dari jam 1 siang. Sama lah ya jadwalnya. Sama betul, tapi kita lihat dulu ini BO7 ini bakal bisa jadi lama gamenya. Apalagi Dodo juga kuat, juara 2-nya Chinese Taipei GCS versus juara 1-nya Thailand RPL. Betul, dan udah dapat vision juga. Kalau yang menarik di sini dimana prinsipnya udah ngeliat ternyata Volcat lebih deserve starting di arah posisi red. Berarti dua-duanya bakal sama ya, kontes di arah Epical Dragon. Ini bakal kecil gak? Ada yang mencuri, tampaknya belum terlihat visionnya ke arah dalam. Masih bisa diamanin red buff sama Chepenny. Tinggal disengage aja kali ini dari arah Buriram. Udah untung banget. Ya. Ini yang menarik adalah nggak memang tipikal hero-nya Hong Kong itu tuh harusnya tuh nggak boleh nggak boleh terlalu dalam buat ngintipnya, tapi justru harus terlalu dalam buat ngejaga buff sendiri. Karena hero kayak Liliana, kayak Laville untuk di early kan nggak punya cece buat nyetopin musuh ya, nggak punya yang kayak bikin akhirnya ketarik gitu atau bikin buffnya tuh jadi offside, nggak punya gitu, nggak punya skill yang kayak gitu. Mereka butuh Krizik dan vision Krizik itu ada di posisi Spirit Sentinel kan? Dan ini gue cukup amazed berani pakai Holy Thunder dari Liliana. Ini kayak rune yang gue gak pernah lihat di APL, Holy Thunder. Karena semuanya bener-bener metanya lagi, udah kita endless cycle. Kalaupun butuh paling yang rune merah yang buat berapa hero. Yang kayak gue bilang tadi, dia bahkan dengan di buff yang kemarin aja ya sebenarnya nggak signifikan gitu. Jani jadi kurang sakit lah ya. Early-nya dia butuh banget at least bantuan damage di awal lah ya dari rune dia yang bisa ngebantu dia. Dan ternyata 007 100% win rate ketika dia pakai Chepenny, sama kayak sekarang dia pakai Chepenny. Iya, tapi kalau misalnya ini kalah ya turun. Ya putus, pecah telur. Iya, mungkin kita bisa main Yon lagi kali. Yon tuh so far masih 100% win rate di APL. Iya, Yorn. Tadi gue kira dia juga mau keluarin Yorn terakhir buat flashball, tapi enggak. Oke, udah mulai ada satu pergerakan ke arah bottom lane. Ini bakal dijepit juga sama Nunu. Tinggal lihat carry-nya aja kelihatan. Sementara dari 007 cukup cicil aja ke arah tower, dicolong lagi jungle-nya. Doang sih, saya Rush kalau belum punya ultimate juga paling ya sedikit ngasih pressure aja lah ya. Atau kasih vision at least nih kayak, Krik-Naknya udah mau follow up atau belum. Red buff-nya udah up, kali ini bakal coba buat di-steal lagi sama Buriram, tapi lebih siap dari arah abaunya. Bakal menyelamatkan langsung berlima buat jagain red buff-nya. Harus sih, karena seperti yang gue bilang tadi, crowd control paling tinggi dari Hong Kong itu tuh cuma ada di posisi Abao ya, dan Abao-nya juga di sini kan memang di posisi support masih kurang level, jadi oke, udah ada ultimate langsung dibuang, unnecessary sih menurut gue. Dia akhirnya tiba-tiba ada yang mau engage, apa yang mereka harus engage. Tapi ya maksud gue terlalu cepat aja sih, either akhirnya mereka bisa atau nge-engage, wow, kecil sekali, bahkan di server turnamen dia masih kecil gitu. Lu lihat deh, ini first one farming dong udah level 6 tiba-tiba. Kali ini Shaolin harus kejar level, membunuh batu terlalu susah. Menarik ya sih, padahal sebenarnya oke, kena ternyata double drop. Gak bakal dimajuin kah, kali ini udah ada splitter dan juga gravity pull. Tapi Volcat harus jadi ultima kali di mana tower dia udah diamankan. Abau juga tampaknya harus menggunakan Mark of the Frost-nya untuk bertahan, tapi hanya membuy time aja. 2 player sekaligus tumbang dari HK, tower pun hilang. Ini menarik adalah Buriram dengan text tool gimana tadi dia dapat red buff juga secara gratis bisa gue bilang, karena nggak ada kontes juga. Di sisi lain dia dapat Epical Dragon yang harusnya nggak bisa dikontes, kemudian dapat tower juga. Tajir banget sih. Dan dapat 2 poin eliminasi. Kaya raya banget. Di arah atas juga El Clasico, 1 Mark of the Hunter, 1 Conqueror, bakal disengage aja, nggak bakal ada yang mati, terlalu riskan. Ya, pas belum bisa hero-nya maksudnya Gelubu sama Richter di menit segini ya. Nggak ada. Paling awat-awatan doang gitu. Setengah darahan Pak doang paling. Nggak ada yang kayak sampai instan. Tadi sekelas APL ya. Tapi ini Chepenny udah boleh switch lane sih. Dia udah dapat 1 tower di bawah, pindahin ke atas, Richternya nangis lawan Chepenny abis itu. Lubunya abis itu udah langsung kayak auto use zone aja sendirian di bawah. Betul. Karena memang agak sulit ya kalau misalnya diduain sebenarnya Lubu, apalagi sama Archer di posisi ada posisi Archer dan satu hero crowd control dari support. Tapi ini yang menurut gue emang udah nggak bisa di defend ya. Nggak bisa. Gue itu creepnya udah masuk loh. Tapi di mid lane ternyata kali ini terjadi perang di mana satu player sudah terkena Mark of the Hunter. Outcast di sini bakal menggunakan Mark of the Frost-nya untuk bertahan, tapi nggak cukup lama karena dari Shaolin datang. Ini dia kuda lumpingnya, coba buat mengincar ke arah dalam. 4 orang sekaligus di sini bakal langsung diincar. Shaolin terkena ultima dan juga execution.
Di sini cukup sakit, tapi tampaknya harus di trading satu nyawa. Di mana 007 kali ini bakal menjadi incaran. Udah banyak banget itu masuk dari arah Laville, tapi kurang damage-nya. Aduh, nggak ada double trouble juga Nggak tadi ada. ya. Jadi akhirnya nggak berhasil di finishing juga dari posisi 007. Tapi yang menarik adalah ternyata pressure-nya balik lagi di sini Jan HKA. Tapi ya harus disengage. Shortcut-nya juga telat gak sih tadi? Betul. Lebih bukannya telat sih, cuman ultimate-nya tadi udah dapat 2. Harusnya nggak perlu dimasukin sampai kayak tower mereka sih. Itu mereka udah dapat 2 kayak ya udah mundur. Iya, karena temennya harus nebein kan. Betul, exactly. Jadi kayak dan itu durasi ultinya udah kepake lama. Jadi ya harusnya nggak perlu kayak gitu. Tapi Oke, nggak kali ini apa-apa. top lane ya. Di mana Cepenia benar aja udah di arah atas kali ini. Gravity Pool Concealment dibuang hanya untuk sekedar clear creep aja, nggak bisa di-push dulu sama Buriram. Tahan dulu. Ya, emang kalau kalian belum tahu sebenarnya range lasernya tuh bisa ngehit ke arah tower tanpa masuk. Agro. Ya, betul. Tapi ya. Digangguin juga blue buff ya. Untung masih punya punish. Itu Tapi ini juga panisnya miss loh. Itu juga sebenarnya panisnya miss. Tapi ini distraksi sih, karena mereka jadi bingung. Di depan ada, di belakang juga ada. Harus bener-bener mepet tembok banget mainnya dari arah HK. Kena pressure parah sih kalau gue bisa bilang. Bener. Ini early pressure sebenarnya tadi emang udah dipegang banget sama Buriram Abau kali ini. Walaupun beberapa kali gue ngeliat Abau tuh masih cukup stabil ya. Stabil di posisi sih. mid lane makanya bisa ngebalikin pressure kayak gitu aja. Dan harusnya itu yang dilakukan sama hero komposisi HKA ya memang basically jauh lebih scaling juga. Tapi dia kayak ini, Dengan kayak ada Buriram kelebihan. semua damage poking ya masuk ke lumbur. Sementara dari Buriram pokingnya tuh ke hero carry-nya dari HKA. Karena memang bisa targeting kalau misalnya Betul. hero-nya HKA ini kan lebih arah hero yang memang CC the burst-nya itu untuk banyak ya. Kalau misalnya kayak Ras ya memang untuk Ras single bisa pilih-pilih kan? targeting, Gua mau poking betul. siapanya nih? Bisa single targeting dan juga shootingnya memang lebih lurus, lebih apa ya, lebih kecil gitu. Lo lihat duitnya first one, Ra. Tiba-tiba udah 5.000 sendirian. Yang lain masih 3.000 tuh depannya kepala ya. Shoot goal. Tapi enggak ya. Tapi ada nggak sih shoot goal? Nggak ada. Nggak ada. Ada mepet. Ini kalau first one jadi caster, Garena auto paling tinggi nih V-nya nih. Oh gitu ya. Sugiwan. Oh, lu nunggu orang itu keluar ya? Ya, gue lihat kenapa matanya si Janitra nih geser-geser. Dia mau ngomong apa? Ternyata dia nunggu orang itu keluar. Aduh, double trouble bagus banget di mana Gravity Pool juga langsung connect karena 2 orang udah ada Fusila, tapi isi Linus bakal tumbang di sini, tapi masih ada 4 player dari HK yang bakal menjadi incaran. Double seven-nya, double kill ke arah dalam, nggak berani takut sama tower, dan Liliana juga bakal menjadi incaran. Di mana udah ada Markov di antar daerah midlane bakal duel Asiko aja sama Summer. Ini bakal kita cuekin, tapi seharusnya triple kill didapetin sama Cepeni. Apa double? Oh, 007 hampir aja dijepit tapi ternyata enggak. Padahal di situ Outcast-nya gak punya ultimate walaupun dia punya flicker dan terlalu greedy karena di follow up juga sama seorang Summer. Ini menarik banget sih. Ternyata Buriram masih pakai penulis. Padahal tadi posisinya sempat ada satu orang yang berhasil didapatkan oleh double trouble dari The Man juga. Tuh, udah gitu disambut juga sama Kriziksa kan? Iya. Setup-nya dari HK udah bagus banget. Tapi itu ultinya Cepeni kena berapa orang? Ya, langsung pulang gitu. Dan abis itu double seven-nya gila sih, kayak gue nge-dive aja. Orang itu semua tinggal gue end. Iya. Cuman Liliana, Siapa sih yang kepikiran kayak gitu dari Enggak posisi sih. orang yang Nggak ada biasa sih. main hero carry belakang gitu. betul, itu terobos aja karena dia udah tahu lawannya nggak bakal bisa out damage gue. Padahal udah pada low juga. Udah low di sini semua. posisinya padahal walaupun creepnya nggak masuk gitu di TB-in sama temennya kayak terobos aja lah gitu. Gila sih. Dan kali ini bakal segera masuk ke arah mid lane dari tim Buriram, tapi udah berhasil di clear. Kali ini sabar lagi, wah yang di atas kejepit nih, ntar lagi nih. Udah bener-bener set up banget. Seven-nya dibiar jadi bait sendirian kali ini. Tapi double seven butuh bantuan. Terlalu telat dari Nununya. Sayang menurut banget. gua, bukan telat dari Nununya sih, dia yang terlalu maju nggak sih itu posisi. Kayak mau ngebet, tapi di bawahnya ya ada barter setidaknya. Karena kan berapa kali Buriram kan ngebet pakai Cepeni kan. Cuman yang tadi bener-bener overextend banget. Betul, reflexer karena sisanya tuh masih belum set up untuk nge-follow up karena terlalu juga jauh dari posisi mid lane. Tapi itu Betul, di satu mid lagi. lane-nya itu hey, Outcast. Tinggal satu lagi, udah ada tangan, udah ada propulsion. Laser langsung tumbang. Tapi kali double seven yang bakal menjadi incaran di mana ada Liliana belum menjadi human form, masih menggunakan fox form, terlalu sakit banget dari arah double seven. Dan kali ini pindah ke arah bawah, double seven bakal coba buat cicil. Creep udah mulai digilir, nggak masalah, diturunin lagi temponya. Oke, dan ya ini yang menarik adalah ternyata cukup ahead juga walaupun sebenarnya goalkeeper nih Jan itu nggak terlalu jauh ya untuk di menit yang sebenarnya kelihatannya kayak one sided karena memang tower Buriram itu belum sentuh sama sekali kalau sadar masih berdiri tegak. Tapi ya, yang parahnya ini adalah Buriram itu selalu ada, bahkan di antara pemainnya sendiri, kayak first one itu beda sendiri goldnya. Dia 7.000 sendiri, Iya, men. ya, selalu seperti itu. Temennya emang miskin. Terfarming. Temennya emang miskin. Dia emang ngambilin klip temennya kan. Jadi kalau lo inget dia tipikalnya mirip kayak KP di CS. Iya, atau susu gajah di DFC. Juga gitu. Main sendiri.
main sendirian. Yang penting gue tajir gitu kan. Kira susu gajah mati langsung. Iya, aduh, tapi kali ini tampaknya Silindals gak bakal bisa diselamatkan juga. Bakal coba buat dibalikin di mana Nunu udah coba buat nge-outplay, tapi ada Markov Diantar langsung menjaga karena Cepedi di mana dia bakal langsung di zoning out. First one harus berjuang sendiri karena depan, di mana Ultima udah habis dalam masalah, tapi masih ada Summer coba buat menjadi frontliner melindungi Cepedi kali ini, di mana dia bisa melakukan free hit lasernya sakit banget. Langsung Resalion karena depan dua player sekaligus berhasil ditangkap dan mid lane-nya kebuka untuk Buriram kali ini. Yes, Buriram United Esports lagi-lagi mendapatkan fight yang bisa gue bilang di setup jauh lebih rapi. Dimana gue ngeliat tadi seorang F1 itu datang nge-flank begitu aja, maksa 3 orang tuh mundur ke zoning out. Akhirnya duanya nggak bisa di backup di situ. Bahkan sekarang Lumbur udah jadi U-zone. Kayak ya udah gitu. Ya udah gue bayangin Lumbur ya sekelas Lumbur. Karena teman-temannya lagi yang lain. Kayak lu bantu dong. Iya, tolonglah. Hancur nih Tore. Gue tahu lu babu tapi bantulah dikit-dikit lah gitu kan. Nggak hancur boy. Nggak hancur lah. Nggak hancur. Kecuali Lumbur bikin Omniar. Oke. Mungkin kalau Mor masih oke lah. Karena Lumbur itu loh scaling Earth Splitternya apa ulti sakit banget. Tapi kali ini Silindals. Tapi nggak ke Omni Arms. Dia ke Omni Arms itu kan attack normal itu biar Jadi buat push tower cepet. Dia kayak skill attack. Biar jadi the real Yujon gitu. The real Yujon memurah masa satu. Oke siap. Gue pernah coba lo lihat sakit banget loh Lumbur jungle. Lumbur jungle. Sakit banget sumpah. Ya kan. Dia scalingnya fisik. Lu lihat deh 100% physical attack. Oke siap. Saat itu gue tahu tim lu masih yang kuning. Enggak, mainnya malah lihat. Rengket. Putih. Enggak. Batu banget. Kali ini Earth Splitter lagi coba buat ngezoning karena DS yang tampaknya udah gak bakal bisa dikontes sama tim HK. Ini bakal free saja karena double trouble sedikit telat, nggak masalah, mundur dulu dari arah Buriram. Ya, tapi sebenarnya kalaupun kena sih nggak bisa di-skill juga ya, karena dia kan nggak bereaksi terhadap objektif selain itu. Ada splashnya. Iya, ada splash itu. Waktu itu ke skill pakai double trouble DS. Dikit banget gak sih kalau kita bandingin sama. Itu tinggal 700 DS terus ke splash ke skill gila sih. Ya. Kalau 700 oke lah ya. Emang timingnya harus bener-bener gila banget sih, yang tadi enggak. Itu hoki gak sih kalau Hoki banget. ya? Soalnya gua cek, dia tidak bikin boomstick kok. Oh ya berarti hoki. Oke. Kecuali bikin boomstick, splash Ya, beneran. masih oke lah ya. Masih oke lah. Cuman abis itu ya dipukulin. Lafil kok bikin boomstick. Aduh, ya lu gue aja bisa bikin boomstick. Siapa tuh yang bikin RPI bikin boomstick? Arthur yang bikin RB udah lihat tuh. Arthur Rainbreaker kan? Bukan Rhea Blessing. Itu siapa yang bikin? Ada. Arthur bikin RB. Oke, siap. Bikinnya Rhea Blessing. Dia nurut aja lah. Itu beneran loh, ada meme-nya. Oke, ini Drake bakal dicuekin aja, tapi bawahnya udah pasti bakal dijebolin. Mereka lebih fokus ke arah mid dan juga bottomnya. Apalagi high ground sebenarnya udah mulai kebuka kali ini. Bottom lane di push, mid lane juga di push. Earth Splitter akhirnya dikeluarin kali ini, bakal lebih duluan inisiatifnya dari arah Buriram. Di mana bawah juga tampaknya harus dikonserin oleh Outcast kali ini. 007 nggak masalah, tampaknya dia masih punya ball slaughter ditungguin juga. Jadi dia bisa buy time. Di top lane juga Samurai udah menggorong-gorong masuk. Tersisa high ground kali ini buat HK. Ya ini menarik ya, adalah mereka ngeliat go dark player-nya gitu aja. Padahal sebenarnya menurut gue mereka tuh butuh tipikal yang butuh dark player ya. Seperti juga di posisi mid lane. Bakal dipaksa. Aduh, ini dia ultimanya udah di pop out buat takut-takutin. Ada fusilat, ada Earth Splitter, 5 orang kekunci dari arah tim HK kali ini. Di mana Easy juga tampaknya harus mundur ke arah belakang. Coba buat 1 versus 5 Outcast di sini, masih ada Ritlet, masih ada Markov Diantar. Tapi lihat Summernya menjadi frontlaner yang sejati, meninggalkan teman-temannya karena dia nggak apa-apa mati. Yang penting temannya selamat. Iya, aku tuh Rapopo gitu. Rapopo. Ya cuman seperti yang gue bilang tadi itu sayang banget sih Dark Slayer sama mereka di let go gitu aja. Kayak kalkulasi untuk nyamain wave yang 3 lane push untuk sama Dark Slayer nggak terlalu sama. Akhirnya menjadi aneh Betul. Dark Slayer. Posisi mid lane masih bisa di def seperti yang gue bilang. Emang butuh banget DS untuk hero-nya Buriram. Karena basically hero-nya HKN kalau misalnya ngumpul enak banget. Ada Krizik soalnya sama burst damage dari skill 1 skill 2 nya Liliana. Jadi kayak bisa jadi bumerang juga gitu buat Buriram untuk kita skip Yes, hujan. double trouble di sini udah kena nih, nabrak tembok. Krizik nggak bisa masuk ke arah dalam kali ini, dibakal mundurin aja karena DS 20 detik udah bakal up. Ditambah wave-nya nggak bareng ya Jan, jadi nggak enak lah buat nge-push posisinya dari 007 juga terlalu terbuka dari yang tadi. Masih bisa di-flank sama seorang Riktor yang tadi sebenarnya udah ready dari posisi mid. Dan ini yang gue bilang, gue berharap mungkin next DS-nya sih lebih bijak lagi, nggak kayak di-clear secara gratis gitu aja gitu. Harusnya sih nggak, tapi Abyssal Dragon ya. Bisa free sih, nggak apa-apa. Abyssal Dragon belum enrage kali. Atau mungkin mereka mau trading di sini. Enggak sih,
posisinya. Terlalu rugi kali ini. Ini HK-nya kayak di kadal-kadalin. Kok mereka nggak start DS? Tiba-tiba keluar notifikasi Cring. Abyssal Dragon up. Oke, siap. Ultima udah dikeluarin kali ini 5 orang sekaligus. Damage-nya masuk tapi nggak apa-apa. Masih bisa immortal kali ini. Dimana udah ada Champion-nya join the fight first one. Baitingnya udah selesai. Mundur lagi ke belakang. HK-nya keusir. Mereka bisa DS. Ya, tapi ini menarik nih, karena kan seorang Volcat terlalu low dan dia juga udah nggak punya ultimate. Ini kesempatan untuk HKA sebenarnya mencari momentum. Bakal dapet apa enggak? Belum ada double trouble juga. Ditungguin Krik Naka udah jadi dead sickle. Outcast maju ke depan. Langsung aja Marco dia terkonek karena 3 orang. Tapi damage-nya terlalu sakit. Teman-teman dia gak follow up. Mereka masih ragu. Dan kali ini Volcat ada balik dari base dengan darahnya full. Shaolin coba buat mendapatkan opportunity karena Nunu. Tapi gak masalah. First one bakal tumbang. Tapi Shaolin bakal dibarter. Didorong sama Dudu. Dan tumbang juga. Dimana 007-nya masih hidup. Bakal membasmi The Man. Menyisakan satu bunglon lagi. Gila, tapi lo lihat gak sih tadi The Man masih bisa trading 1 tuker 1. Dimana seorang lumbur juga harus mati gitu dari posisi Buriram. Dan dia masih ada buyback juga. Double kill. Tapi 007-nya kaya raya banget ini. Exactly sih, karena dia free hit Dia juga. triple kill juga. Dan ini investasi yang lebih penting karena mid lane ya Gue rasa bisa di end gak sih, bakal Jack? jebol betul. Ini tinggal menunggu satu Red Stallion aja dari arah Summer maju ke arah depan. Abo bakal mencoba untuk menggocek tapi incarannya sudah pasti adalah The Man. Masih ada Abo coba buat dipukulin, dicuekin aja. Mereka mau kill apa mau keluar? Mereka nggak mau dua-duanya. Sumpah mereka bisa dapat core tadi karena Iya, klipnya posisinya udah masuk di situ dan akhirnya mereka harusnya buang waktu lagi dengan mundur di mana Outcast juga sama dengan Shaolin udah spawn yang menurut gua terlalu Dimainin. kecil gitu. Soalnya mereka pede banget ya, dia tajir. Iya, Kayak late game tuh Lafil tajir pun nggak bakal padahal bisa di lawan sini Japan. sebenarnya F1-nya udah nggak bisa kayak awal loh. Lu Nggak lihat bisa. tadi F1 diinjak sedikit sama kumpang itu langsung hampir menghilang. Dia kayak cuma buat takut-takutin aja Betul, F1. betul. Gue buka Ultima, gue jadi kuda, gue maju ke depan, lu mundur, abis itu Japan yang beresin. Cuma maksud gue itu sedikit unrespect sih ke arah Hong Kong itu dan akhirnya di trading sama Dark Player jangan kali. Nggak masalah, dia lebih butuh ininya. Iya, butuh Abyssal Dragon buff-nya juga Yang blessing sih. ya? Iya, karena mereka udah tinggal 5 versus 5 juga ya. Menurut gua kalau ngomongin tentang fight, Abyssal Dragon buff udah paling bagus. Lu nggak butuh push, orang udah otomatis ke push dari tadi pressure wave-nya Buriram yang Udah pegang. lebih menang juga dari Yes. kontrol Lab. creep yang memang jauh lebih besar ya. Creep-nya karena udah hancur dulu di posisi midlane. Jadi tinggal di arah top aja, tampaknya bakal dititik beratkan sama Buriram. Nggak masalah, nggak ada Drake kali ini. Volcatnya juga udah nyiapin ultinya. Ini dia masuk, Earth Splitter belum dibuang, tampaknya bakal ditunggu dulu sesaat. Nungguin double trouble yang kena. Nggak mau ngincer lumbur. Iya, Nggak ada yang mau ngincer lumbur. Blue buff juga, jadi Nggak ada. tebel gitu kan. Tapi kali ini udah dapet info, Lafilnya nggak ada ulti, Lafilnya nggak ada ulti. Ini saatnya kita masuk, creepnya udah mulai bergerak, di clear sama Ras dan juga sama Volcat. Pusatnya udah dibuang, Easy harus ke belakang, portalnya udah dibentuk sama Lumbur, dimana ultimanya bakal dipakai buat ngancurin creep aja. Waduh, bener banget. Tapi cuma dapat 1 juga karena WV lagi-lagi nggak jalan dengan berbarengan. Basically memang hero-nya Buriram bukan hero yang untuk lama-lama kontrol WV. Hero yang memang cocoknya lebih regroup lagi. Jadi kontrolnya mereka tuh dapat 1 jalan 5, terus habis itu nggak kontrol bareng lagi. Bukan yang tipikal 1 dibiarin buat nge-push, tapi di sini ada fight Easily lagi. tebel Betul banget. Di baiting aja dari kedua tim masih bisa disengage. Malah rugi dia kalau buang semua skillnya ke Betul. Lumbur. Habis itu di fight backin sama Buriram. Walaupun sebenarnya memang Japanese sama Volcat tuh posisinya masih jauh, tapi gue rasa itu kuat sih buat nunggu sampai mereka akhirnya decide untuk follow up dari posisi Buriram. Yes, dan Outcast-nya di sini juga coba buat dicicil, tapi caranya udah jelas adalah super creep di arah bawah karena towernya tinggal setengah darah. Ini bakal cepet banget sih, harusnya dihapusin sama Seven nih. Dimana udah ada double trouble yang miss, kena ke arah Ras, tapi gak masalah. Splitter, Ultima dibuang, 3 player bakal ditekan ke arah dalam. 2 udah tumbang, kali ini menyisakan Easy yang lagi kebingungan karena didorong sama Ras. Coba buat tangkap ke arah 007, tapi Outcast tampaknya damage-nya gak bakal cukup kuat. 5 versus 1, lu pikirin apa? Dan ini dia Ace, dan core terbuka, dan Buriram bakal mengambil poin pertamanya. Gila, dominan banget.